Halo guys, menjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan bahas lagi soal prediksi tes wawasan kebangsaan edisi 1 Oktober 2021. Ini agak berbeda dengan biasanya, kita akan bahas tentang soal-soal prediksi sejarah prakemerdekaan ya, walaupun ada beberapa soal juga yang terkait dengan peristiwa yang dekat-dekat dengan setelah kemerdekaan Indonesia. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan upload video short dan video long format seperti ini setiap hari. Nah, ini saya akan memperlihatkan preview dari soal-soalnya. Silahkan teman-teman screenshot dulu, silahkan dikerjakan selama 10 menit, habis itu baru kita bahas jawabannya. Nah, silakan teman-teman yang sudah selesai mengerjakan langsung aja di komen di bawah jawaban teman-teman ya. Nanti bisa dicocokkan dengan berapa teman-teman yang benar ataupun salah. Nah, sekarang kita mulai aja pembahasan soal prediksi tes wawasan kebangsaan. Let's go. Soal pertama, siapakah pemimpin armada Belanda yang datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596? Nah, ini gampang ya, karena pada saat tahun 1596 itu ada seorang jenderal Belanda yang memimpin armada tersebut yang datang pada tahun 1596. Nah, ini kalian pun ingat aja, ini di buku-buku waktu zaman SD pun udah jelas banget ya ada kata-kata Cornelis ini. Ini ya, jadi jawabannya adalah Cornelis D. Houtman. Jawabannya E. Soal nomor 2, ia adalah seorang pangeran dari Wangsa Warmadewa yang memerintah di Bali namun kemudian bertahta di Kahuripan. Kebesaran kerajaan Kahuripan pun tercapai dalam pemerintahannya hingga tahun 1037. Seluruh Jawa berada dalam kekuasaannya. Siapakah raja terbesar kerajaan Kahuripan tersebut? Nah, Raja Kahuripan yang sampai membuat seluruh Jawa itu berada di kekuasaannya sekitar tahun 1037 itu adalah raja yang namanya ditahbiskan menjadi salah satu nama universitas yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah Raja Erlangga. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3, Kitab Kekawin Baratayuda digubah oleh Empu Sedah pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Sebelum kitab tersebut selesai digubah, Empu Sedah meninggal dunia. Pengubahan Kitab Kekawin Baratayuda kemudian dilanjutkan oleh bla bla bla. Nah, jadi Kitab Kekawin Baratayuda itu adalah isinya karya-karya sastra Jawa kuno ya, yang paling termasyhur di zaman tersebut. Nah, jadi Kekawin itu menceritakan tentang peperangan antara kaum Kurawa dan Pandawa yang disebut dengan Perang Baratayuda. Nah, jadi pengubahan yang sebelumnya dilakukan oleh Empu Sedah itu akhirnya dilanjutkan oleh C ya, Empu Panuluh. Jadi jawabannya C. Nah, soal nomor 4. Pada tahun 929, Empu Sendok atau Maharaja Rakahino Sri Isyana Wikrama Darmotunggadewa memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram ke wilayah Jawa Timur serta membentuk Wangsa Isyana. Nama kerajaan kemudian dirubah menjadi kerajaan bla bla bla. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari soal yang sebelumnya ya. Jadi yang dilakukan Empu Sendok ini yang memindahkan kerajaannya tadinya di wilayah Mataram, yang Mataram itu sekitar daerah Jogja gitu. So, akhirnya dia pindahin ke arah timur, yaitu ke daerah Jawa Timur, dan dia membentuk sebuah kerajaan baru gitu. Nah, kerajaan yang dibentuk oleh si Empu Sendok ini adalah kerajaan kerajaan Kahuripan. Soal nomor 5. Nama asli dari Danurija Setiabudi adalah bla bla bla. Nah, kalian kalau misalnya kalian nggak baca sama sekali mungkin akan bingung ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah mendengar istilah tiga serangkai, jadi Danurija Setiabudi ini adalah salah satu orang yang ada di dalam tiga serangkai tersebut. Nah, Danurija Setiabudi ini seorang Belanda, tapi dia punya rasa kebangsaan Indonesia yang sangat kuat gitu. Jadi nama dia adalah Douwes Dekker. Nah, cuman nama panjangnya siapa sih? Nah, Douwes Dekker itu punya nama panjang yang nggak cuman Edward Douwes Dekker ya, tapi dia lebih panjang dari itu, namanya adalah Ernest Francois Eugene Douwes Dekker. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 6, kerajaan Islam pertama di Indonesia atau Nusantara adalah
bla bla bla. Nah, kalian hati-hati ya di sini, jangan sampai kalian mikirnya itu adalah kerajaan yang di daerah Demak ya, karena mungkin mikirnya di situ ada Wali Songo karena kita berpikirnya karena Wali Songo itu adalah penyebar agama Islam yang cukup termasyhur di Indonesia dan itu adanya di Pulau Jawa, dan kalian jangan sampai berpikirnya adalah kerajaan itu adalah kerajaan Demak. Karena pada awalnya kerajaan pertama di Indonesia yang bernuansakan Islam itu ada di daerah Aceh ya. Jadi kerajaan tersebut bernama Kerajaan Samudra Pasai gitu. Nah, ini kalau yang Ternate Tidore itu adanya di daerah timur ya, di daerah, kalau misalnya kalian tahu sekarang Maluku Utara, nah di sekitar situ itu ada kerajaan Ternate dan Tidore. Sementara yang Gua Talau ini adanya di provinsi Sulawesi Selatan sekarang. Soal nomor 7, wartawan pertama Bumi Putra yang tercatat sebagai redaktur kepala pertama bagi sejarah orang pribumi di Hindia Belanda dan pengelola serta pemimpin 14 surat kabar diantaranya Pemberita Betawi, Sunda Berita, Medan Priai, Suluh Keadilan, Putri Hindia, Sarotomo, Suara BOW, Suara Spur, dan Trump, Suara Aurna adalah bla bla bla. Nah, ini mungkin agak sedikit asing sih ya. Wartawan Bumi Putra itu artinya wartawan Indonesia ya. Wartawan Indonesia yang karena zaman dulu itu kan orang pribumi ini disebut dengan Bumi Putra. Karena pada zaman dulu itu biasanya pengelolaan surat kabar itu semuanya banyak dikelola oleh orang-orang Belanda ya. Orang Indonesia sendiri juga berperan penting dalam mengelola 14 surat kabar penting. Nah, orang itu adalah yang B ya, Raden Mas Tirto Adi Suryo. Jadi jawabannya B. Soal nomor 8. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu Indos dan Essos. Apakah arti dua kata tersebut berikut maknanya secara keseluruhan berdasarkan asal katanya? Nah, kalian mungkin ingat ya kalau pengusul nama Indonesia itu ada namanya Abastian ya. Dan pada saat dia mengusulkan nama Indonesia tersebut oleh si Abastian ini, sebenarnya dia mengambil akar katanya itu adalah Indos dan Essos ini. Jadi orang Belanda itu dia sebenarnya punya persaingan gitu dengan orang Inggris gitu. Jadi pada saat Inggris punya India, negara India, nah Belanda ini nggak ingin kalah juga. Dia juga pengen punya India juga. Daerah jajahan Belanda ini berada di Samudra Hindia juga. Makanya orang Belanda menyebutnya daerah Kepulauan Nusantara ini adalah Hindia Belanda ya. Indianya punya orang Belanda kayak gitu, karena negara India sendiri itu kan dulunya daerah jajahan Inggris gitu, karena Belanda dan Inggris ini punya persaingan kayak gitu. Sehingga muncullah istilah Indos. Indos itu ya India gitu. India atau Hindia. Yaitu sementara Nesos itu adalah pulau-pulau. Karena kalau negara India sendiri kan nggak berbentuk pulau kan, kayak berbentuk anak benua gitu. Sementara kalau kita adalah pulau-kepulauan, jadi India versi kepulauannya kayak gitu. Nah, jadi dari istilah Indos dan Nesos ini yang paling tepat itu adalah yang A ya. Indos berarti India dan Nesos berarti pulau. Sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah India, di wilayah Samudra Hindia. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A. Nah, soal nomor 9, kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat di dalam kitab yang ditulis oleh seorang pujangga Indonesia di masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya? Nah, jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika ini adanya di kitab yang namanya Kitab Sutasoma ya. Jadi Kitab Sutasoma itu dikarang oleh seorang pujangga di zaman itu. Jadi kalian jangan mikirnya nama empu kayak gitu tuh nama kakek-kakek ya, bukan ya. Jadi empu itu kayak istilahnya kayak nama sapaan. Kayak kalau misalnya zaman kalau udah deket-deket kemerdekaan kan ada nama Bung kayak gitu ya. Tapi di zaman Jawa kuno itu orang-orang yang punya pengaruh dan meskipun dia usianya masih muda itu disebut empu kayak gitu ya. Jadi yang dipikir itu adalah orang yang udah tua gitu ya. Dan kitab Sutasoma ini dikarang oleh si Empu Tantular. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, ini soal terakhir ya. Ini tentang pemberontakan G30 SPKI karena dekat-dekat dengan ini masih kemarin lah. Nah, penculikan dan pembunuhan para jenderal beserta seorang perwira TNI AD pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari masih lekat diingatan masyarakat Indonesia. Kejadian biadab ini menimbulkan coretan tinta hitam dalam perjalanan panjang negara yang ketika itu baru menginjak usia 20 tahun. PKI diungkap menjadi dalang atas tragedi tersebut. Nah, tokoh utama dalam G30 SPKI adalah kecuali bla bla bla. Nah, kalian jangan sampai kebalik-balik ya, karena pemberontakan PKI di Indonesia itu nggak cuma satu kali. Meskipun yang paling terkenal dan paling besar itu di tahun 65, tapi pemberontakan PKI itu pernah terjadi 3 kali. Jadi yang
lumayan terkenal juga tapi tidak seterkenal ini adalah pemberontakan. Nah, jadi pemberontakan PKI yang sebelumnya, yang juga lumayan terkenal juga sebelum G30 SPKI itu adalah pemberontakan PKI di Madiun ya. Di Madiun mungkin kalian masih ingat kalau di buku-buku sekolah dasar dulu dibilangnya PKI Muso gitu, karena memang Muso ini adalah si pentolan utama dari pemberontakan PKI di Muso. Nah, selain itu juga ada pemberontakan PKI skala kecil itu juga pernah terjadi di Banten, tapi itu nggak terlalu banyak dibahas di buku-buku waktu kita zaman sekolah dulu. Dan tokoh-tokoh yang ada di G30 SPKI ataupun yang di Madiun itu beberapa orangnya banyak juga kesamaan gitu. Jadi yang tadinya dia terlibat di pemberontakan PKI yang di Madiun pada tahun 1948 itu ketika gagal, nah orang-orangnya kan sebenarnya masih ada. Walaupun mungkin ada yang dipenjara, ada yang diasingkan kayak gitu kan. Nah, ketika dia mungkin udah bebas, menghidupkan lagi ide-idenya itu, sehingga akhirnya terbentuk gerakan G30 SPKI tahun 1965 ini. Nah, orang-orang yang muncul di G30 SPKI tahun 65 itu ada 4 orang yang paling terkenal, yang mungkin kalian juga udah tahu, yaitu Dipa Nusantara Aidit ya. DNA Aidit ini adalah orang yang kayak jadi juru kuncinya lah, kayak jadi ketuanya gitu. Itu yang di G30 SPKI. Kemudian ada lagi yang namanya Untung Samsuri. Untung juga kalian tahu kan, namanya juga lumayan terkenal. Kemudian ada lagi Syam Kamaruzaman, itu juga lumayan terkenal juga. Kemudian yang keempat adalah Dul Arif, itu adalah orang yang terlibat di G30 SPKI tahun 65. Dan yang bukan itu adalah Amir Syarifuddin ya, karena Amir Syarifuddin ini adalah tokoh yang lebih terkenal di gerakan PKI di Madiun. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi teman-teman silahkan dicek aja skornya dan silahkan ditulis skor kalian di bawah ya. Jadi biar tahu kira-kira perbandingan posisi kalian dengan teman-teman kalian seperti apa. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk prediksi soal TWK edisi 1 Oktober 2021 ini. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan upload video short dan long format seperti ini setiap hari. Dan akhir kata saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses dan mudah-mudahan bisa dapat NIPS tahun 2021 ini. See you next time. Have a nice day. Bye-bye.